Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini di pertemuan kita yang ketiga di mata kuliah jaringan komputer, kali ini kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Nah, pertanyaan pertama, apa itu topologi jaringan? Nah, yang tahu boleh nanti cantumkan di kolom description materi ini di kolom pembelajarannya. Nah, di dalam jaringan komputer ini sangat sering kita jumpai dan sangat sering kita dengar kata topologi jaringan. Nah, dua penggalan kata ini antara topologi dan jaringan ini adalah sangat terkait dari keseluruhan dari sistematika jaringan itu sendiri. Nah, di dalam topologi jaringan itu ada jenis-jenis di dalamnya. Jadi kita akan petakan dulu jenis-jenis topologi jaringan ini berdasarkan medianya. Nah, kita ketahui bersama bahwa jenis topologi jaringan itu ada tiga klasifikasinya. Ada topologi jaringan yang menggunakan kabel, ada topologi jaringan yang menggunakan nirkabel, ya, atau tanpa kabel alias menggunakan jaringan Wi-Fi. Ada juga topologi jaringan WiMAX atau Wi-Fi Max atau penggabungan antara kabel dan nirkabel. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui di dalam topologi jaringan itu, ya. Jadi topologi awalnya digunakan untuk menghubungkan komputer, di mana topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhirnya dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Biasanya topologi ini awalnya menggunakan kabel koaksial sebagai media penghantarnya. Jadi kabel koaksial ini adalah kabel tunggal, ya, yang digunakan untuk menghubungkan transmisi data dan informasinya. Nah, ini adalah salah satu topologi yang umum biasa kita jumpai, ya. Kalau kita melihat seperti ini, kira-kira ini jenis topologi apa ini? Nah, kalau begitu kita lihat dulu. Jadi keuntungannya adalah kerugian. Jadi ada keuntungan dan ada kerugian. Jadi hemat kabel, kemudian layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Kerugiannya ada deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas. Ya, bila salah satu klien rusak, maka di jaringan tidak akan berfungsi. Kira-kira kalau jenis jaringan seperti ini atau jenis topologi seperti apa kira-kira ini? Nah, jawabannya adalah jenis topologi bus, ya. Jadi kalau kita melihat ini satu kabel tunggal, berarti kita bisa identifikasi bahwa ini adalah jenis topologi bus. Nah, di dalam topologi bus ini, ya, atau kan disebut sebagai topologi cincin juga, ya, dimana metode token atau sharing disebut sebagai ring saja. Nah, ini atau topologi cincin, ya, yaitu topologi cincin dimana membentuk ring lingkaran. Ya, biasanya di dalam simpulan mempunyai tingkat yang sama, ya, jaringan disebut sebagai loop. Nah, keuntungannya hemat kabel, kerugiannya pekah, kesalahan pengembangan jaringan lebih kaku. Ya, biasanya kalau menggunakan topologi cincin, ya, itu agak kaku dalam pengembangannya. Nah, selanjutnya kita masuk di topologi bintang atau topologi start. Nah, seperti apa topologi start itu? Nah, kita lihat dulu ini. Nah, topologi bintang ini adalah lebih sering disebut dengan topologi start. Nah, pada topologi ini kita juga menggunakan bantuan alat untuk mengkoneksikan jaringan komputer. Nah, ini jenis topologinya kalau start. Nah, ada keuntungan, ada kerugiannya. Nah, kalau keuntungannya adalah paling fleksibel pemasangannya, kontrolnya terpusat. Kerugiannya adalah boros kabel, perlu penanganan khusus. Nah, jenis topologi start ini paling banyak dan paling sering digunakan untuk saat ini. Karena kenapa? Karena jenis topologi ini memungkinkan kita melakukan instalasi yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Jadi umumnya kalau ditanya umumnya jenis topologi apa yang sering digunakan adalah jenis topologi star.
Kemudian ada topologi pohon ya. Nah, topologi pohon ini disebut juga sebagai topologi hierarki. Bisa juga disebut sebagai topologi yang bertingkat, merupakan topologi yang bisa digunakan pada jaringan dalam ruangan kantor BM bertingkat. Nah, keunggulannya ya kita ketahui bahwa kalau jenis topologi yang seperti ini biasanya dia berbentuk pohon. Jadi dia bertangga-tangga. Jadi selayaknya seperti ranting pohon. Nah, itulah beberapa jenis topologi yang berkaitan tentang media transmissionnya menggunakan kabel. Nah, adapun metode aksesnya, jadi metode akses ini adalah bagian daripada untuk mengakses sebuah sistem jaringannya, biasanya menggunakan Ethernet. Nah, Ethernet ini adalah standar LAN pertama kali dikembangkan oleh Xerox, kemudian diperluas pengembangannya oleh Digital Equipment, di mana metode aksesnya menggunakan CSMA/CD. Apa itu metode akses yang digunakan dalam local area network disebut sebagai carrier sense atau multi access with conscious detection. Nah, biasanya Ethernet ini berfungsi untuk memberikan device akan mengirimkan datanya. Nah, terkadang akan menjadi dua lebih komputer yang mengirimkan data secara bersamaan, dan itu secara mengakibatkan collision atau tabrakan data. Bila collision terjadi, maka seluruh komputer yang akan mengabaikan data yang hancur tersebut. Namun bagi komputer pengirim data dalam periode waktu tertentu, maka komputer pengirim akan mengirim kembali data yang hancur akibat tabrakan tersebut. Biasanya fungsi daripada Ethernet di sini adalah memberikan semacam keputusan apabila sistemnya ini terjadi collision atau tabrakan. Nah, di sini fungsinya dia. Nah, di dalam addressing atau pengalamatan, setiap komputer atau device atau station LAN memiliki NIC. Apa itu NIC? Adalah Network Interface Card atau kartu jaringan, di mana secara fisik ini memiliki 6 bit atau physical address, di mana ada data rate-nya, laju data, ada Ethernet LAN-nya, ada frame format-nya ya. Nah, seperti apa implementasi kalau di local area network-nya ini. Nah, jadi seluruh Ethernet-nya dikonfigurasi sebagai logic bus-nya. Secara fisik diimplementasikan dalam bentuk topologi bus atau topologi star. Nah, kita lihat dulu ini. Ini jenis topologi atau hierarkinya. Panjang kabel maksimal 500 meter dan masing-masing node-nya 2,5 meter. Nah, ini juga ya untuknya. Bagaimana kalau fast Ethernet-nya? Jadi semakin berkembangnya aplikasi lewat local area network seperti CAID, Image Processing Audio, Video, di mana dibutuhkan transportasi memenuhi kapasitas yang lebih besar. Dalam hal ini, implementasi LAN bagi yang disebut sebagai fast Ethernet disimbolkan sebagai 100 base. Nah, kemudian ada juga topologi Wi-Fi. Ya, topologi Wi-Fi ini adalah jenis topologi yang mengandalkan transmission ad hoc. Nah, dalam topologi ini komputer dihubungkan secara langsung tanpa melalui perantara, atau untuk lebih mudahnya topologi ini mirip dengan topologi peer-to-peer, ataukah topologi menggunakan dua komputer, antara komputer satu dengan komputer dua dihubungkan, berarti dia jenisnya topologi peer. Nah, kalau itu menggunakan kabel, tapi ini kalau tidak menggunakan kabel berarti jenis topologinya adalah topologi Wi-Fi. Ini salah satu metode aksesnya, memanfaatkan fitur fasilitas Wi-Fi di masing-masing laptop, itu bisa saling berkomunikasi menggunakan fasilitas ini. Dia menggunakan jenis topologinya topologi Wi-Fi. Kemudian ada juga topologi apa ini? WiMAX. Nah, topologi Wi-Fi ini ya, infrastrukturnya seperti ini ya. Ya, ini kalau komunikasi antara klien anggota jaringan dalam topologi ini jembatannya oleh access point. Jadi bisa saja kalau menggunakan topologi Wi-Fi untuk lebih menambah user, biasanya kita dibantu oleh perangkat keras atau access point. Ada juga topologi WiMAX. Nah, Worldwide Interoperability of
Microwave Access atau disingkat dengan WiMAX merupakan teknologi akses wireless broadband berkecepatan tinggi untuk melakukan pertukaran informasi, memiliki jangkauan jauh sebesar 8 km. Nah, bagaimana topologi WiMAX ini? Biasanya kalau topologi WiMAX ini dia lebih mirip-mirip dengan topologi RT/RW. Jadi RT/RW itu menghubungkan jaringan yang jaringan yang kurang lebih skalanya tidak terlalu jauh, misalkan 8 km bisa kita pakai topologi WiMAX ini. Ini salah satu contoh. Dia mengandalkan point to point P2P ya. Jadi ada areanya. Jadi area WiMAX-nya base station-nya, kemudian base station-nya, kemudian point to point-nya. Jadi biasanya dia menggunakan perangkat tambahan lagi untuk memancarkan sinyal, sehingga dia bisa memancarkan jaringan kurang lebih jauhnya 8 km dengan memanfaatkan jenis topologi WiMAX. Adapun aplikasi WiMAX yang bisa digunakan ya, nih. Kemudian aplikasi backhaul-nya, jadi untuk point to point. Kemudian backhaul hotspot-nya juga ada ya. Nah, sebagian besar jaring hotspot banyak menggunakan saluran ADSL sebagai backhaul-nya. Dengan keterbatasan jaringan kabel, maka WiMAX-nya juga bisa dimanfaatkan sebagai backhaul hotspot. Jadi biasanya kalau WiMAX ini lebih cenderung tidak terlalu banyak menggunakan kabel karena lebih banyak menggunakan sinyal frekuensi. Nah, kita ketahui bersama, nanti kita akan bahas untuk perbedaan frekuensi menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel seperti apa. Kemudian ini jenis topologinya ya, backhaul kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ya, ini tugas ketiga Anda. Jadi Anda membuatlah rancangan topologi. Nah, kurang lebih simulasikan topologi diagram di bawah ini berdasarkan IP address yang tertera dalam tabel pengalamatan. Jadi ikuti key instruction-nya yang ada di sini. Kemudian satu lagi di tugas ini untuk materi pendukungnya nanti kita bahas di modul praktikumnya, itu menggunakan modul praktikum Cisco Packet Tracer. Jadi Anda wajib menginstalkan laptop Anda aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, mengenai tutorial untuk menginstalnya saya jelaskan di dalam modul praktikumnya. Silakan Anda membaca dan menyimak. Apabila ada hal-hal yang Anda ingin pertanyakan, silakan Anda memberikan komentar di kolom chat materi tersebut. Ini untuk nomor 1. Nomor 2 ini ya, rancang dan buatlah topologi jaringan. Mulai dari topologi bus, star, peer-to-peer, ring, tree, mesh, wifi, dan WiMAX. Silakan Anda membuat topologinya sesuai dengan studi kasus yang Anda temukan. Jadi, kemudian ini dikerjakan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Boleh pakai Tracer Student atau boleh pakai Cisco yang terbaru saat ini. Baiklah, semua tugasnya nanti dikerja dalam bentuk aplikasi, disatukan dalam bentuk file RAR, kemudian jangan lupa menuliskan NIM, nama, dan tugas 3 itu untuk deskripsi filenya. Baiklah, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan mengenai topologi jaringan. Apabila ada hal-hal yang Anda ingin pertanyakan, silakan Anda berkomentar di kolom komentar. Apabila sudah jelas, maka kita tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai kesimpulan bahwa topologi jaringan itu adalah infrastruktur di dalam jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.